الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Isya, nanti akan kita teruskan dengan tarawih yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan taufik, hidayah, inayah itu terus-menerus dilimpahkan pada kita sampai detik-detik akhir hayat kita. Semoga kita semuanya nanti menjadi orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa Ramadan sudah menjumpai kita semua. Itu pun begitu cepatnya. Sekarang sudah malam ke berapa hari? 15 ya. Sudah cepat sekali. Ini berarti bahwa umur kita juga cepat bertambah. Yang misalnya 50 menjadi 51, 60, 61. Tapi sekaligus jatah umur kita pun sebenarnya juga berkurang sendiri. Karena kita ini dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia kita masing-masing. Dahulu ada sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, umur umat baginda, umur umat engkau itu kira-kira berapa ya Rasulullah? Itu sahabat menanyakan. Lalu Rasulullah dawuh, menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Itu Rasulullah itu jawabnya, kalau umurnya umatku nanti, termasuk kaum muslimin jamaah Baitul Haq yang dimuliakan oleh Allah, ini umatnya Rasul kita ini, ma baina sittin wa sab'in, ya kita ini umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Saya sudah 60 ya. Kalau sudah 60 ya sudah hati-hati ya, karena antara 60 sampai maksimum 10 tahun lagi lah begitu. Wah, saya sudah 70 Pak. Kalau sudah 70 barangkali ya minggu-minggu depan itu ya dipanggil. Kalau lebih dari 70 luar biasa. Memang min fadlillah, keutamaan dari Allah. Memang umur yang panjang itu luar biasa. Sahabat bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, sebaik-baik manusia itu ingkang kados pundi ya Rasul, yang bagaimana? Gitu. Lalu Rasulullah menjawab, khairun nasi man tala umruhu. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang panjang
panjang usianya. Wah, alhamdulillah panjang ya. Tapi kalau yang pendek mestinya ya logika. Tapi masih terus dawuhnya Rasulullah. Wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang usianya, tetapi juga baik amal perbuatannya. Semakin tua, semakin baik amal perbuatannya. Ini sebaik-baik manusia. Nah, wa syarrun nas man tala umruhu. Sejelek-jelek manusia juga manusia yang panjang usianya, gitu. Tapi basaan amalu, tetapi jelek amal perbuatannya. Jadi kalau semakin tua hadirin, kok semakin jelek amal perbuatannya, ya berarti semakin jelek. Itu sejelek-jelek manusia itu panjang usianya, tapi tidak dimanfaatkan untuk beramal yang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, kalau kita ini mau ya jujur muhasabah ya, pada diri kita, hitung-hitung terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini amal baik kita dan amal buruk kita mungkin kalau kita hitung ya banyak, maaf ya, amal jelek kita, amal bagus kita ini masih belum banyak. Kalau kita ini mau hitung ya. Sehingga kalau kita ini mau dimasukkan ke surga oleh Allah, rasanya juga nggak pantas karena kebaikan kita belum banyak atau tidak baik. Tapi kalau harus dimasukkan ke neraka, ya nggak mampu kita. Neraka itu berat. Padahal Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat amal kebaikannya, amal baik itu berat, amal kejelekannya itu ringan, itu mau timbangan itu jomplang baiknya, gitu ya, bagus berarti ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Mereka itu dimasukkan suatu tempat yang diridhoi oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berbuat jelek pernah, yang namanya manusia ya, tapi baiknya itu banyak sehingga jeleknya sedikit, jomplang bagusnya itu oleh Allah ditempatkan tempat yang diridhoi oleh Allah, surga. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah fa ummuhu hawiyah. Alhamdulillah. Barang siapa yang ringan kebaikannya, hanya sedikit kita ini ya, kalau kita hitung-hitung ya, hidup sekian lamanya ini kita lakukan untuk melakukan perbuatan baik itu hanya sedikit, sehingga jomplang, jeleknya yang berat. Fahuwa fi 'ishatin fa ummuhu hawiyah, akan dimasukkan pada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kamu apa? Narun hamiyah, neraka yang api yang sangat-sangat panas. Sehingga udahlah, jangankan satu hari, satu detik saja kita nggak mampu masuk neraka itu. Itulah sebabnya Rabi Al-Adawiyah itu ya, pernah membuat syair yang terkenal ya. Ilahi lastu lil firdausi wa la aqwa 'ala an-nar jahil. Ya Allah, rasanya saya tidak pantas kalau harus masuk surga karena amal saya sedikit, baik saya sedikit. Tapi wala aqwa 'ala an-nar jahil, saya tidak akan mampu ya Allah kalau saya harus dimasukkan ke neraka. Gimana ya?
masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Ya, akhirnya mohon diampuni dosa. Bahkan taubat, ya, mohon tobat kami engkau terima. Jadi bertobat ini. Bab begini hadirin, kalau manusia itu bertobat, itu timbangan yang tadi amal baiknya tetap berat, ya, kejelekannya tadi akan dihapus, diampuni itu maksudnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap akan menjumpai kebaikan. Dan bahwa fi manusiatur radiyah akan mendapatkan pahala surga Allah Subhanahu. Itu kalau hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik manusia itu memang manusia yang pernah berdosa bagaimanapun, salah. Kullu bani Adam khata'in wa khairu khata'una at-ta'ibun. Sebaik-baik setiap kali anak keturunan Adam itu adalah pernah bersalah. Seluruh anak Adam tanpa kecuali pernah bersalah dan bahkan sering bersalah, sering dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang-orang yang banyak dosa adalah yang at-taibun, yaitu orang yang bertobat kepada Allah. Ini kuncinya, tobat. Ya, kalau dalam ilmu akhlak, ya, tobat itu paling tidak ada 4 unsur yang harus kita lalui. Singkat aja. Pertama, kita harus menyesal. Kalau kita melakukan perbuatan baik itu, hati kita, jiwa kita harus menyesal. Jangan bangga. Ada kadang-kadang orang itu melakukan dosa, tapi malah bangga terhadap dosa. Bangga terhadap dosa. Yang kedua, lalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Setelah menyesal, mohon ampun. Kemudian yang ketiga, harus ada niatan yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Jadi jangan sampai kapoknya itu kapok lombok gitu ya, sekali nanti melakukan lagi, usaha keras. Dan yang keempat, yang penting juga, setelah kita bertobat hendaknya mengiringi perbuatan kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang saleh, yang baik. Kenapa? Firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Allah tahu semua perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan jelek yang lalu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan karena tobat tadi, maka yang jelek-jelek tadi diampuni semua oleh Allah. Sehingga timbangan kita hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Terakhir ini, sesungguhnya ini sudah saya sampaikan, semua kasih sayang Allah itu ditumpahkan dengan mewajibkan hambanya untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Misalnya saja sholat, saya sampaikan, diwajibkan betul oleh Allah sholat 5 waktu itu karena sayang. Ya. Pernah ya, suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan merasa, hei sahabatku, andaikan di depan pintu rumahmu ada air jernih, lalu kamu bersuci di air bersih itu sehari semalam 5 kali, bagaimana pendapatmu? Sahabat, oh ya bersih ya Rasulullah, kalau 5 kali harus mandi air yang bersih dan sebagainya. Itulah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu akan membersihkan dosa-dosamu selama 5 kali sehari semalam. Luar biasa bersih. Itu kan berarti Allah menyayangi. Waduh, hamba ini kok banyak dosa ya. Tetap saja ini orang-orang katanya kapok ini jangan mau berbuat lagi ya. Allah itu maha sayang. Diwajibkan mandi, gampangnya ngomong gitu ya, mandi rohani, yaitu mengerjakan sholat 5.
Cari harta juga begitu. Oh, hartanya kadang-kadang benar, tapi kadang-kadang salah. Barang haram pun diterang. Cara yang tidak benar menurut agama pun diterjang saja. Yang penting dapat. Kadang-kadang kita ini begitu. Sadari atau tidak. Nah, lalu Allah keras. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil itu harta orang-orang yang mengumpulkan harta banyak itu. Karena apa? Untuk diambil sedekah zakat. Karena apa? Dengan zakat itulah maka akan membersihkan harta bendanya dan akan mensucikan harta bendanya. Ya, jadi yang haram-haram itu kita melakukan itu disucikan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Kalau kita mau menunaikan zakat atau sedekah itu zakat. Haji juga itu, bagi yang mampu, ya, manhajah alam ya subwalam ya fus roja'an filbihim kawiyau walau barang siapa yang menunaikan ibadah haji kemudian dia tidak fasik, tidak melakukan rofas, perbuatan-perbuatan itu, maka dia pulang dari haji tadi dari dosa-dosanya sama dengan seorang yang baru dilahirkan dari keluarga banyak. Ya, yang sudah mampu melakukan haji bersih. Berarti kan Allah mau maksa untuk haji bagi yang mampu itu karena itu tadi dalam rangka kasih sayang manusia. Nah, puasa juga demikian, walaupun berat. Puasa itu memang kalau nggak ada iman berat sekali. Itulah sebabnya maka Rasulullah dawuh man shoma Ramadan iman ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, ada yang mengartikan dalam rangka mencari ridho Allah, ada yang mengartikan dari teks bahasanya ihtisaban ada hasabah, menghitung, artinya dihitung-hitunglah puasanya ini, jangan ghibah, ya. Jangan iri, dengki, jangan berkata kotor, hitung-hitunglah puasanya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya akan diampuni. Ramadan berasal dari kata Roma yang artinya kebakaran. Kalau di muka ada Roma, wah kebakaran. Nah, Ramadan sebenarnya Allah berirodah menghendaki agar hamba-hambanya yang menunaikan ibadah puasa itu lalu dibakar habis dosa-dosa, artinya diampuni seluruh dosa. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.